selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita langsung aja nih bedah materi presentasi kelompok 2 soal laporan keuangan, arus kas, sama pajak. Oke. Materinya padat, jadi misi kita nyaring intinya aja ya, biar Anda cepat ngerti gimana sih cara baca kesehatan finansial perusahaan, plus sedikit soal pajak juga. Betul. Ini penting banget ya, karena ini kayak ngasih kita kunci buat ngintip dapurnya bisnis. Nah iya, oke dari mana kita mulai? Laporan tahunan dulu kali ya. Boleh. Jadi presentasi itu nyorot kalau laporan tahunan itu bukan cuma angka melulu, ada ceritanya juga, biasanya dari bosnya. Tapi intinya ya 4 laporan keuangan dasar ini. Semacam rapor lengkap gitu ya, buat lihat masa lalu dan kira-kira ke depan gimana. Persis, rapor kinerja dan arah perusahaan. Sip. Oke, 4 pilar nih. Pertama, neraca. Ini kayak gimana sih gampangnya? Pasti tanggal itu aja. 1 titik waktu. Foto ya, bukan video. Isinya apa aja tuh? Rumus dasarnya kan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, penting bedain aset lancar sama aset jangka panjang. Aset lancar tuh yang gampang jadi duit ya, kayak kas, piutang gitu. Iya, betul. Kalau jangka panjang ya kayak properti, pabrik. Terus ada juga disebut modal kerja operasional bersih atau NOWC. Ini buat lihat likuiditas harian. Oke, itu neraca. Pilar kedua apa? Kedua, laporan laba rugi. Nah, kalau tadi neraca itu foto, Laba rugi ini videonya ya, selama 1 periode? tepat. Jadi isinya pendapatan dikurangi semua biaya. Hasilnya ya laba bersih. Tapi ada yang seru di sini. Apa tuh? Perbedaan antara nilai buku aset sama nilai pasarnya. Nilai buku kan basisnya biaya dulu beli. Kalau nilai pasar? Persepsi orang sekarang, ya, apa kata pasar soal nilai aset itu sekarang, termasuk ekspektasi ke depan. Bedanya bisa jauh banget loh. Ini krusial buat nilai valuasi asli perusahaan. Wah, iya juga ya. Oke, lanjut pilar ketiga. Ketiga, laporan arus kas. Nah, ini biasanya favorit investor nih. Kenapa tuh? Karena ngeliatin duit beneran ya, bukan cuma angka di kertas. Betul banget. Dia ngelacak kas masuk, kas keluar dari 3 aktivitas utama. Operasi, investasi, sama pendanaan. Jadi kelihatan jelas ya, perusahaan dapat duit dari mana, dipakai buat apa aja. Iya, laba akuntansi bisa bagus, tapi kalau kasnya seret, ya bahaya kan? Makanya dibilang, kas itu darahnya bisnis. Setuju. Terakhir, pilar keempat, Keempat, laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Ini nunjukin gimana klaim pemilik atas aset perusahaan itu berubah. oh karena laba ditahan, atau bagi dividen, atau nambah modal gitu ya? Ya, kira-kira gitu. Perubahan kepemilikan lah intinya. Oke, ngomongin kas tadi, ada satu istilah yang kayaknya penting banget di materi ini. Free cash flow atau FCF. Apaan tuh FCF? FCF itu, gampangnya gini deh, kayak uang saku perusahaan. Uang saku, maksudnya? Jadi, ini duit kas yang tersisa setelah perusahaan nutup semua biaya operasionalnya, plus biaya investasi yang perlu buat jaga bisnis tetap jalan. Oh, jadi kas yang benar-benar bebas gitu ya? Nah, itu dia. Kalau FCF positif, artinya ada sisa kas. Bisa buat bayar utang, bagi dividen ke Anda, atau buat ekspansi lagi. Kalau negatif? Jelek dong? Nggak selalu. Bisa jadi karena lagi jor-joran investasi buat tumbuh gede. Tapi ya, ini ukuran penting banget buat lihat fleksibilitas finansial yang sebenarnya. Paham, paham. Selain FCF, ada 2 ukuran nilai tambah lagi nih. MVA sama EVA. Mulai dari MVA dulu deh. Oke. Market Value Added, atau MVA. Ini simpelnya, selisih antara nilai pasar ekuitas perusahaan sama total modal yang udah disetor pemegang saham. Jadi kayak ngukur seberapa jago manajemen naikin nilai investasi awal para pemegang saham gitu ya? Kurang lebih gitu. Skor buat manajemen lah. Nah, kalau Economic Value Added atau EVA, ini lebih dalam lagi. Lebih dalam gimana? EVA ini ngitung laba ekonomi sebenarnya. Laba akuntansi biasa kan suka lupa ngitung biaya modal dari ekuitas. Biaya modal ekuitas? Maksudnya return yang diharapkan pemegang saham itu ya? Betul. Kan modal mereka ada biaya kesematannya. Nah, EVA ini masukin itu ke perhitungan. Jadi dia nanya, laba perusahaan cukup nggak buat nutup biaya utang plus ngasih return yang diharapkan pemegang saham? Wah, jadi lebih jujur ya ngukurnya. Bener-bener nilai tambah ekonomis. Iya, makanya dibilang ukuran kinerja ekonomis yang lebih real. Kalau EVA positif terus, biasanya MVA-nya juga bakal positif, nyambung dia. Oke, masuk akal banget. Jadi Eva ini kayak ujian akhir ya? Beneran nambah kekayaan nggak nih bisnis setelah semua biaya modal dihitung? Perspektif bagus nih. Nah, habis ngulik jeroan finansial, materinya juga nyinggung pajak ya?
khususnya reformasi di AS, TCJA 2017. Betul. Pajak kan gede ya pengaruhnya ke keputusan finansial. Tapi ini kami sampaikan murni info dari sumber ya. Kami nggak mihak kebijakannya. Sip, netral aja. Gimana tuh garis besarnya? Buat perusahaan di AS, intinya TCJA itu ngubah tarif pajak jadi flat 21%. Sebelumnya kan progresif. Terus ada insentif sementara buat expensing asset. Jadi biaya investasi bisa langsung diakui. Ada juga penghapusan beberapa item kayak IMT korporasi. Itu semua pasti ngaruh ke laba bersih di laporan, terus ke FCF juga ya? Pasti ngaruh. Sama buat individu di AS juga ada perubahan tarif, pengurangan standar, ada batasan-batasan baru juga. Intinya ya aturan main pajaknya berubah. Oke, nah udah cukup banyak nih yang kita bedah. Coba kita rangkum sedikit ya. Boleh. Jadi tadi kita udah lihat komponen utama laporan keuangan. Neraca, laba rugi, arus kas, sama ekuitan. Terus kita paham kenapa arus kas, terutama FCF, itu penting banget. Bukan cuma laba di kertas. Lalu ada MVA dan EVA, dua cara beda buat lihat gimana perusahaan nyiptain nilai tambah. Dan terakhir kita lihat sekilas gimana faktor luar, kayak perubahan aturan pajak, bisa ikut ngubah gambarannya. Nah, pengetahuan ini semua bisa bantu Anda jadi lebih melek finansial lah ya. Iya, jadi lebih ngerti kalau baca berita bisnis atau mau nilai investasi, atau sekedar paham obrolan soal keuangan. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Apa tuh? Kan kita udah lihat nih, ada perbedaan antara nilai buku sama nilai pasar. Terus ada penekanan ke arus kas real lewat FCF, sama nilai tambah ekonomis lewat EVA yang ngitung ekspektasi investor juga. Iya, terus? Nah, pertanyaannya, seberapa besar bobot yang sebaiknya Anda kasih ke angka laba bersih tradisional yang biasa kita lihat itu, waktu Anda mencoba menilai kesehatan dan nilai sejati sebuah perusahaan, dibanding sama FCF atau EVA tadi? Menarik. Jadi laba bersih itu masih relevan banget atau kita harus lebih fokus ke FCF dan EVA? Nah, itu dia sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.